friends, ketemu lagi bareng Mega di sini. Kali ini saya ingin membagikan semua cerita dari sejarah Perang Dunia Pertama yang dikenal dengan Christmas Truce. Kisah ini dilatar belakangi oleh pembunuhan terhadap Pangeran Austria-Hungaria Franz Ferdinand yang dilakukan Gavrilo Princip, seorang pemuda Bosnia, pada Juni 1914. Perang Dunia I meletus pada 28 Juli 1914, diawali dengan penyerbuan Austria-Hungaria ke Serbia dan ditanggapi oleh Rusia dan Prancis yang menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Jerman selaku sekutu dari Austria pun terseret dengan perang ini yang juga melibatkan Inggris ke pihak Perancis karena Jerman menyerang Belgia untuk membuka jalan invasi ke Perancis. Perang besar yang memakan hampir 15 juta nyawa manusia baik militer dan sipil ini benar-benar perang yang mengerikan. Bahkan dikatakan sebagai perang yang akan mengakhiri segala perang. Tapi tahukah kalian di balik perang yang menyeramkan ini terselip sebuah kisah perdamaian yang menyentuh, di mana perayaan Natal menjadi alasan untuk pihak yang berperang menahan diri, bahkan saling bersilaturahmi, dan kejadian ini dikenal sebagai Christmas Truce 1914. Seperti apa kisahnya? Pada babak awal Perang Dunia I, Jerman dengan penyerbuan ke Belgia memukau dunia karena hanya dalam beberapa hari mereka bisa menembus perbatasan Belgia-Prancis. Pasukan Prancis yang lebih terpancing karena emosi dibanding strategi menyerbu posisi Jerman, tapi malah terbantai dengan tembakan artileri Jerman yang sporadis. Pasukan Prancis akhirnya bergerak mundur menuju Paris dengan tentara Jerman mengejar mereka. Sesampainya di Sungai Marne dekat kota Paris, terjadilah pertempuran yang sengit antara pasukan Prancis dan Jerman. Kali ini serangan Jerman berhasil dihalau dan Jerman pun mulai bergerak mundur. Jerman pun mencoba menyerang melalui jalur utara, tapi selalu berhasil dihalau oleh pasukan Inggris dan Prancis. Jerman selalu mencoba ke arah utara sehingga terjadi perlombaan antara pasukan sekutu dan Jerman menuju utara, hingga akhirnya pertempuran sampai di pinggir pantai Belgia. Melihat kemajuan yang tidak signifikan membuat kedua belah pihak membangun parit pertahanan sepanjang garis perbatasan dari laut utara sampai ke perbatasan Swiss. Menjelang Natal 1914, Paus Benediktus XV memohon kepada para pemimpin negara-negara yang berperang untuk mengadakan gencatan senjata sementara untuk memperingati Natal. Permintaan Paus ini ditolak oleh masing-masing pihak baik dari sekutu maupun dari kubu sentral. Selain Paus Benediktus XV, kelompok gerakan wanita Inggris yang mendukung hak pilih suara bagi wanita juga mengirimkan surat ucapan selamat Natal terbuka bagi wanita Jerman dan Austria. Usaha ini untuk menunjukkan kepada pemerintah Inggris bahwa Natal sudah seharusnya identik dengan perdamaian dan gencatan senjata merupakan solusi untuk setiap prajurit Inggris dapat merayakan Natal. Pada tanggal 24 sampai dengan 25 Desember 1914, terjadi hal menarik pada beberapa sektor di garis depan. Terjadi sebuah kejadian yang tidak diduga, bahkan tidak diorganisir oleh kedua belah pihak. Kedua pasukan yang saling berhadapan di garis depan keluar dari parit mereka dan saling bertemu sembari mengucapkan selamat Natal. Dan kejadian spontanitas ini dilakukan oleh para prajurit terutama dari Jerman dahulu, kemudian mengucapkan selamat Natal kepada prajurit-prajurit Inggris yang disambut dan mereka berjumpa di No Man's Land. Mereka saling bertukar hadiah seperti coklat, minuman, rokok, bahkan kancing baju. Selain itu pasukan Inggris dan pasukan Jerman juga saling mengobrol, walaupun banyak juga yang tidak mengerti bahasa lawan bicaranya. Jadi mereka hanya menggunakan gestur dengan mengatakan namaku David, namamu siapa, sekedar hanya untuk berkenalan. Keakraban kedua belah pihak terjalin dengan cepat selama gencatan senjata ini, suatu perdamaian yang terjadi di tengah perang yang mengerikan. Selain bercengkerama dan saling menukar souvenir, gencatan senjata ini juga dimanfaatkan oleh pasukan Inggris dan Jerman untuk bertanding bola. Menurut beberapa catatan, terjadi pertandingan sepak bola yang melibatkan pasukan Inggris dan Jerman di beberapa bagian sektor. Catatan yang paling jelas berasal dari Kurt Smith, salah seorang letnan Jerman dari Resimen Infanterie Saxon ke-134. Dia mengatakan setelah pertemuan dengan pasukan Inggris, salah seorang dari mereka membawa sebuah bola dan terjadi begitu saja pertandingan antara pasukan Inggris dan pasukan Jerman dengan jaket atau baju mereka menjadi tiang gawang. Pertandingan yang meriah dan aneh di desa Messines kala itu. Ada juga sebuah catatan yang menuliskan terjadi pertandingan antara pasukan Inggris Skotlandia yang bertanding dengan pasukan Jerman, dan menurut laporan pasukan Skotlandia menang dengan skor 4-1 melawan Jerman. Beberapa laporan juga menyebutkan ada juga pertandingan bola antara Prancis dan Jerman, tapi tidak menggunakan bola sepak melainkan kaleng ransum daging sebagai pengganti bola. Pertandingan bola ini dinikmati oleh kedua belah pihak dan memang menjadi keunikan sendiri bersilaturahmi dan bermain bola bersama pihak yang mereka perangi.
Christmas truce benar-benar membawa kedamaian bagi para tentara di garis depan saat itu. Tidak peduli sekutu ataupun Jerman, yang mereka rasakan dan pikirkan adalah kedamaian dalam perayaan Natal. Kerinduan akan rumah tergantikan dengan momen bahagia bisa berdamai dengan musuh pada hari Natal. Selain itu, timbulnya persahabatan yang singkat antara kedua belah pihak di hari itu memberikan harapan bagi para prajurit akan adanya perdamaian. Peringatan Natal pada tahun 1914 menjadi pengalaman berarti bagi saksi mata yang mengalaminya, dan sebuah pelajaran berharga dalam sejarah Perang Dunia Pertama. Kekejaman perang tidak menghalangi untuk adanya kasih Natal di antara prajurit dan membagikannya kepada sesama maupun kepada lawan perang. Perdamaian yang sementara ini walaupun hanya sebentar, tapi memiliki makna yang mendalam. Perang memang kejam dan setiap prajurit menginginkan kemenangan, tapi dalam hati kecil mereka berdoa akan adanya sebuah perdamaian. Peringatan Natal memberikan mereka harapan akan adanya perdamaian itu. Nah, itu tadi ya friends, cerita sejarah dari Christmas Truce. Semoga Natal kali ini juga bisa memberikan kedamaian bagi kita semua. Selamat Natal bagi yang merayakannya dan salam damai bagi kita semua.